Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fasl fil jiddi wal muwadhabati wal himmati ila an qala wal jiddu yaftahu kulla babin mughallam. Ya, sedikit mengulang daripada minggu lalu. Di sini dikatakan mana? Qil yuhtaju bi ta'allumi wa tafaqquh ila jaddit talatati al-muta'allimi wal ustadi wal abid. In kana fil ahya anshadni Syekh al-Islam al-Jalal al-Ustaz Zainuddin Asy-Syirati al-Syafi'i al-jiddu yutikul amsyai. Jadi di sini dikatakan dibutuhkan dalam belajar dan juga dalam memahami agama kepada tiga komponen, tiga unsur, tiga perkara ini. Ya, dibutuhkan pada tiga perkara ini. Yang pertama apa? Al-muta'allim, pelajar. Itu orang yang belajar. Ya, kalau belajar nggak ada muridnya nggak bakal jadi belajar mengajar. Nah, yang kedua apa? Ustadz, guru. Nah, begitu pun juga orang mau belajar tapi nggak ada gurunya. Nah, gurunya siapa? Google, jangan. Ya, man syekh kitabu fa syekhu syaitan. Itu man syekh kitabu fa khata aktar min tawabi. Orang yang gurunya itu buku, orang yang gurunya buku, maka salahnya lebih banyak ketimbang benernya. Begitu ya. Nah, yang ketiga ini nih, wal ab. Nah, yang ketiga ini yang zaman sekarang sudah jarang, ya, sudah banyak tidak peduli. Yaitu apa? Yang ketiga adalah orang tua. Makanya salah satu guru kami ada yang mengatakan begini. Ya, salah satu guru kami mengatakan kedekatan orang tua kepada guru anaknya itu, ya, akan menjadi suatu keberkahan, ya, terhadap itu anak maupun ke orang tuanya. Mungkin itu anak gara-gara itu orang tua dekat sama gurunya tuh, guru si anak itu jadi gampang nangkep. Jadi ada keberkahan yang nggak bisa diterka oleh akal. Nah, in kana fil ahya al-syadini Islam al-Jalal Ustaz Zainuddin Asy-Syirati al-Syafi'i al-jiddu yudni kula amrin syai'i. Sungguh-sungguh mendekatkan perkara yang jauh. Dan juga kesungguhan itu bisa membuka semua pintu yang tertutup. Ya, tertutup. Itu. Wa haqqu khalqillahi bil hamri mruna. Sekarang pembatas sekarang. Makhluk Allah yang paling berhak itu apa? Yaitu yang mempunyai bil hammi du himmatin yubla bi'aisyadikin. Jadi makhluk Allah yang paling berhak adalah yang mempunyai cita-cita tinggi, cita-cita mulia, du himmatin, semangat yang tinggi, ya, cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia, yubla bi'aisyadikin, yang mana dia mempunyai cita-cita mulia tetapi apa? Diberi cobaan dengan sempitnya hidup, susah. Itu susah Pak. Supaya wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu 'aisyil ahmaki. Di antara bukti terhadap qada dan qadarnya Allah adalah apa? Orang yang cerdas itu hidupnya sengsara dulu, begitu. Makanya berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sedangkan orang yang yang bodoh, ya, orang yang bodoh itu hidupnya enak, nyantai aja, ya. Lakin man rizqal hijah harumal ligina. Orang yang dikasih akal, maka hidupnya sengsara dulu.
Man ruzikal hija harumal gina. Siapa orang yang diberi akal harumal gina. Ya. Maka tidak akan apa namanya? Orang yang diberi akal tidak akan apa? Tidak akan miskin. Makanya ada hadis juga. Ada hadis taqaffalullahu rizqahu li talabil ilmi. Allah akan mencukupi rezeki bagi orang penuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, kami punya guru ya cerita, beliau termasuk orang yang nggak mampu. Ya, orang yang nggak mampu itu di rumahnya ternak. Saya lupa, kalau nggak ternak ayam, ternak bebek pokoknya ternak tuh. Itu pas beliau mondok bertelur tuh banyak, satu-satu telur akhirnya jadi banyak begitu. Pas beliau mondok, pas beliau dia angkat jadi ustaz keluar begitu, atu-atu itu mati, atu-atu sampai habis. Jadi rezekinya buat beliau mau mondok, sudah kelar habis mati. Itu semua hewan-hewannya. Emang makanya apa? Taqabbala rizqahu li talabil ilmi. Allah cukupin ya rezeki bagi penuntut ilmu seperti itu ya. Diddani yaftariqani ayyatafarruqin ya. Diddani ini adalah dua perkara yang tidak akan bisa bersatu gitu ya. Orang yang mau punya ilmu, yang punya akal maksudnya ya, digunain akal ya, begitu maksudnya punya ilmu, tidak akan miskin seperti itu ya. Wa ansyada li ghairihi tamaita antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal junun fununun wa laysa iktisabu mali duna masyaqqatin tahmaluha fal ilmu kaifa yakunu, kata gitu. Ini dikatakan lagi sini apa, ente bahasanya ente pengen jadi orang faqih itu ahli fikih ya, ahli fikih ya, orang alim. Munadhiran, orang ahli fikih yang pinter bicara, yang pinter debat begitu ya, pinter ngomong, pinter apa namanya orasi begitu, pinter ceramah misalnya gitu. Bigairi anain, tapi nggak mau capek ya, maunya apa namanya praktis saji. Ilmu itu kan emang ada dua ilmu ya, ada ilmu laduni, ada ilmu kasbi ya. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang tanpa belajar bisa langsung didapat. Itu 1000 orang satu, susah ya. 1000 orang satu. Ada tiba-tiba kayak anak kecil tuh yang di mana tuh udah hafal Quran kan, baru kecil ya. Nah ya di luar tuh ya atau di daerah mana luar negeri ada anak kecil hafal Quran. Nah, bisa jadi laduni seperti itu, cuma 1001 ya, 1001. Nah kita yang mana nih ilmu kasbi ya, dengan apa namanya susah payah dulu belajar begitu ya, belajar. Wal jununu fununun ya, orang mau menjadi orang alim, orang mau jadi orang alim, mau jadi orang kaya tanpa susah dulu, tanpa capek, itu termasuk gila. Walaysa kisabul mali duna masyaqqatin, bukankah tidaklah itu harta ya, tidaklah harta itu dicari, bukankah harta itu dicari tanpa susah payah. Tahmiluha fal ilmu yakunu kaifa yakunu, maka ilmu juga seperti itu. Bagaimana ilmu akan didapat tapi tanpa susah payah. Qala Abu Thayyib walam ara fi uyubin nasi aiban wallahu alam. Semoga yang kita dengar, kita pelajari bermanfaat, khususnya untuk didapatkan sendiri dan umumnya untuk kita semua. Al-Fatihah.